mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, gimana? Udah naik ke Mythic Glory? Gue dari Legend jadi epic gara-gara Nana Gajah. Jadi buat kalian yang lagi kesel kena dark sistem nonton, mending nonton dulu nih film yang mengwak-wakkan. Karena durasi konten ini paling lama yang pernah gue bikin cuy, sampai mata meletup. Oke, daripada banyak bacot lagi, skuy. Film yang pemainnya selalu reinkarnasi ini, si Sasa reinkarnasi lagi. Udah berapa kali coba try again untuk hidup, tetap aja jadi begundal. Kali ini sebut saja woman begundal ini namanya Rena, yang kali itu sedang melihat kakaknya melakukan penggiveawayan untuk para minion karena sudah subscribe YouTube Aksara Film aja. Lalu sebelum Rena ngebacot, kakaknya pun langsung menambal cangkemnya dengan memberikannya sekresek beras gratis beserta kutu-kutunya. Tapi si Rena yang nggak tahu diri, Mau minjem uang? aduh, udah dikasih beras masih aja mau minjem uang. Amit-amit dah punya istri kayak gini. Untuk apa lagi sih? Mas Wisnu tuh belum dibayar-bayar gajinya. Lah, kok Wisnu? Oke, kayaknya filmnya cukup sampai di sini saja kali ya. Masa gue reinkarnasi jadi begundal? Saya perlu uang 1,5 juta, Mbak. Wih, minjemnya nggak tanggung-tanggung. Pasti mau depo kakek Zeus ya. Candy Crush maksudnya. Cuaks. Alhasil karena kasihan dengan adeknya yang Kismin ini, makanya berbuat baik aja biar pas reinkarnasi jadi kaya. Kakaknya pun terpaksa memberikannya pinjaman uang dan lagi-lagi, aduh, ini Serena emang kurang digedik orangnya. Karena bisa-bisanya saat kakaknya ambil uang, lihat deh. Ya, gitulah kebiasaan beberapa warga Konoha. Ini baru nilep gula mesti newbie. Yang udah pro player malahan nilep uang anggaran. Cuaks. Setelah diberikan cuan, lagi-lagi si Rena melakukan ke BGG STA-nya karena nggak tahu diri banget. Amit-amit dah gue kalau punya istri kayak gini beneran. Tapi kalau good looking nggak apa-apa. Nggak lah, itu kan kata-kata woman. Ini sekalian aja ya, Mbak ya. Sama minyak goreng, sama susu juga ya, Mbak. Enak bener hidupnya cuy. Beras gratis, uang dapet, gula dapet. Sekarang minyak susu minta gratisan. Malam harinya saat Wisnu datang, ia pun begitu terkejut akibat melihat TV yang lebih besar daripada talenan di dapur karena rupanya uang pinjaman dari kakaknya itu untuk menghiling-hilingkan barang-barang elektronik seperti TV dan sofa. Emang dapat ya uang 1,5 juta TV sama sofa? Nah, Wisnu yang panik mau bayar pakai apa, Rena pun langsung memberikan solusi yang sangat mantap jiwa. Lama ini kita pernah bayar nggak? Iya juga sih. Ya udah, nggak usah dipikirin. Ya udah nggak usah dipikirin. Fix, inilah teman-teman dajal. Minjem uang terus tiba-tiba lupa ingatan kalau pernah minjem. Temen kalian ada yang gitu nggak? Keesokan harinya, lihat deh. Ini minion mau belanja apa ngerakit Lego bangke? Di sana seorang minion pun memberitahu kalau Rena kembali menilep susu di warung karena kakaknya bermain Candy Crush sambil ngeladenin pembeli. Makanya kerja aja, jadi kan nggak ngeh kan barang-barang dimaling. Pakai soal-soal main kakek Zeus lagi. Candy Crush maksudnya. Di negeri kita ini mana ada judi online. Alhasil mendengar itu, kakaknya pun langsung memflikerkan diri ke rumah adiknya, di mana ia langsung menagih segala hutang-hutangnya di sana. Tapi yang namanya si Rena cangkem VOC dan memiliki 2 kepribadian ganda. Ia pun mengaku kalau saat ini sedang tak memegang uang sepeser pun karena suaminya belum gajian. Mas Wisnunya belum gajian soalnya. Bohong tuh Mbak, bohong. Ya udah, kalau gitu Mbak pulang ya. Aduh. Namun karena suara gue nggak kesampean ke sana, kakak Rena pun malahan percaya dan akan menagihnya saat Wisnu udah gajian. Padahal gajian bisa ditebak dari tanggalnya loh. Bisa-bisanya percaya. Apalagi Wisnu ini kerjanya jadi sopir. Nah besoknya saat Rena sedang reading menggunakan kakinya, kakaknya pun tiba-tiba ngespon di sekitaran sana dan langsung menagih hutangnya. Tapi apa daya, dengan cangkong VOC yang sudah di-upgrade, Rena pun dengan mudah memberi alasan kalau uangnya sudah dipakai bayar kontrakan. Ciri-ciri teman yang harus dijauhin nih, yang kayak gini. Blokir aja sekalian dari kehidupan.
Di mana saat sampai di rumah, Rena ternyata sudah selesai shopping-shopping dari keranjang kuning aplikasi Geblek dan berusaha mereview baju yang dibeli. Datanglah entitas terkuat dan terkencang congornya ketika ngebacot. Ya, siapa lagi kalau bukan emak-emak kontrakan. Lalu dengan kekuatan cangkem VOC-nya, Rena pun kembali berhasil menghasut minion level maksimal ini, bahkan mengusirnya dari sana dengan alasan kalau sudah max win kontrakannya akan dibayar 2 kali lipat. Kemudian saat dari pasar, Rena pun kembali dihadirkan kakaknya yang entah kenapa bisa ngespon di sana juga. Padahal dia kan jualan sembako. Dan karena Rena orangnya terlalu kismin, kakaknya pun memberi sebuah solusi agar ia bisa bayar utang, yaitu menjadi seorang builder warung di warungnya, tapi dengan gebleknya si Rena malah menolaknya. Ngapain capek-capek kerja? Iya, ngapain capek-capek kerja? Kan udah ada orang yang kerjanya untuk rakyat. Jadi kita sebagai rakyat santuy dulu nggak sih? Malam harinya datanglah entitas tergege yang langsung memberitahu Wisnu kalau istrinya belum bayar kontrakan. Hasil Wisnu pun langsung menemui istrinya untuk mengeluarkan skill pengerostingannya. Buset. Lihat deh. Dari luar rumah Wisnu kelihatan bagus ya, ada keramik. Pas di dalam kakinya langsung meet and greet sama tanah. Bener-bener dah, jangan lihat rumah dari covernya doang. Apalagi manusia. Di sana dengan entengnya, cangkem Rena pun berkata kalau cuannya habis untuk shopping-shopping party. Hasil karena tak ada pilihan lain, Rena pun menyuruh Wisnu untuk meminjam cuan ke kakaknya yang seorang juragan T-Rex versi light. Tapi bayarnya gimana nanti? Tinggal alasan ini itu, lama-lama juga dia males naginya. Oh, jadi gini toh prinsip para pengutang. Pantesan aja ada yang namanya pinjol sekarang. Buat menetralisir teknik kayak gini ternyata. Boleh juga tuh. Sesama begundal. Ini kalau udah mati pasti meet and greet lagi di neraka. Nah, keesokan harinya Wisnu pun langsung datang ke rumah kakaknya dengan baju kesatria pencari jandanya. Dan tanpa perlu mengeluarkan gimmick wajah seperti Fajar Sad Boy, kakaknya pun dengan easy peasy langsung meng-ACC permintaan Wisnu. Nasib punya kakak kaya ya gini. Aku butuhnya 1,5 juta, Mas. Uang 1,5 juta sedikit ini ya. Perasaan tebel deh. Setelah mendapatkan cuan, Wisnu pun langsung menghadiahi Rena dan para bocil FF-nya 1 ton ayam crispy karena sadar satu orang anaknya setara dengan 10 tan Boy Kun. Ayam goreng terkenal itu apa? Biasain aja kids. Jangan dulu dimakan, foto dulu. Foto. Niatmu pamer, motonya malah kreseknya doang. Bukalah, liatin kotaknya. Kemudian setelah mengfoya-foyakan cuannya, malam harinya mereka pun kembali kehabisan kopi dan juga beras, sehingga membuat Wisnu kembali datang ke rumah kakaknya untuk menambah hutang. Maaf nih sebelumnya kalau ngerepotin. Ya emang repotin. Kakaknya mendengar si Bunal adiknya ini ingin menambah kreditan, ia pun langsung mengcosplay menjadi Mario Teguh, tapi tidak seteguh omongannya dengan berkata seperti ini. Gaji kamu yang ngikutin gaya hidup kamu. Jangan gaya hidup kamu yang ngikutin gaji kamu. Iya, gue nggak ngerti sih maksudnya apa. Agak ambigu cuy. Ya udah deh. Ini Mas pinjemin lagi. Lah, malah dikasih lagi. Habis ngasih tutur rahayu bukannya nggak dikasih minjem, malah dikasih. Setelah mission sukses, Wisnu pun langsung bagi-bagi sedekah ke istrinya. Tapi tetap saja yang namanya boros tetap saja boros. Karena ini begundal woman Rena mengambil seluruh cuan Wisnu hanya untuk biaya perawatan dirinya di bengkel. Ntar kalau aku jelek, protes, cuci mata di mana-mana. Ilih, alasan klasik woman ya gini. Namun beroja makan malam, kakak Wisnu pun langsung menelponnya meminta untuk mengembalikan uangnya karena lupa dirinya harus melakukan top up Candy Crush ketika rapat. Enggak. Hasil dengan kekuatan cangkem VOC Rena, ia pun langsung merekomendasikan beribu alasan untuk Wisnu hingga kakaknya pun tak jadi meminta uangnya dan segera tobat untuk main Candy Crush. Beres. Wah, selain bisa menghasut, cangkem VOC bisa buat tobat juga ya. Kemudian pagi harinya ada seorang minion yang sedang mengajari anaknya cara menunggangi sepeda Siva yang dimana membuat anak Rena pun seketika iri ingin memiliki sepeda berkecepatan turbo beroda bangkuang ini. Aku pengen punya sepeda kayak anak itu. Aduh, kids, udah tahu kismin, sadar diri dikit kek. Setelah melihat sepeda milik Siva, Rena yang sedang arisan, ia pun kembali dipanas-panasi oleh teman-temannya akibat mereka mendapatkan giveaway emas dari suaminya. Aduh,
Emas lagi yang jadi perkara. Alhasil Rena pun langsung pulang berbacot ria ke si Wisnu agar ia dibelikan perhiasan. Jadinya si Wisnu yang otaknya tak sepintar saya, dengan kekuatan kebucinan ia pun berniat meminjam uang lagi agar istrinya bisa bergaya elit ekonomi asyulip. Aku cari uangnya ya. Senyumnya mana? Minta emas tinggal senyum doang langsung dikasih. Bucin sih bucin, tapi minimal sadar diri kek. Dimana siang harinya Wisnu yang mengantar bosnya spil harga tanah untuk pembuatan klub malam tempat GB dosa sambil cari pahala. Ia pun langsung meminta kasbon ke bosnya sebanyak 1,5 juta dan di hari itu juga langsung cair. Gampang kalau sama Tigril. Tapi dengan syarat, gaji kamu saya potong tiap bulan. Nah, ini baru bos pinter, lebih milih motong gaji. Lalu malam harinya, akhirnya si Wisnu bisa menghadiahi Rena gelang emas seberat dosa-dosa kalian hingga ia pun membuat Rena pastinya bahagia, bahkan siap melayani Wisnu sampai ratusan ronde. Main tinju maksudnya di PS. Apalagi besoknya ketika shopping sayur, Rena pun dengan sombongnya memamerkan gelang emasnya hingga kesombongan itu membuat kakaknya langsung mengulti dengan berkata seperti ini. Wah, gelang baru nih, bayar utangnya dong. Makanya, udah tahu banyak utang, malah cosplay jadi sok-sok berduit. Auto dikejar utang lah. Dia yang utang kok, malah dia marah-marah ya, aneh ya. Ah, bisa aja ngomongnya. Tumben kali bener. Biasanya suka ngelek-ngelekan kalau ngomong kayak Mustafa. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu, Wisnu yang sudah menerima gaji, ia pun dengan gak tahu dirinya menuntut ke bosnya untuk tak memotong gajinya dengan alasan anak-anaknya ingin bunuh diri jika tidak di top upin diamond. Sehingga Wisnu pun kembali bisa menerima gaji full untuk dibawa pulang. Terlebih lagi yang gue heranin, ini kan Wisnu habis gajian ya. Terus malam harinya ini Begundal istrinya minta makan di restoran. Tapi Besok kita kesana ya. Duitnya? Aku coba pinjam dari bos aku. minjem lagi padahal habis gajian. Itu gaji numpang lewat doang kayaknya ya. Kalau nikah nggak mikirin finansial ya gini dah jadinya. Jadi buat kalian yang adik-adik terkedik-kedikku, kalau ekonomi masih pas-pasan jangan suka ngecas sembarangan ya. Keesokan harinya setelah si Tigril ini COD-an tanah, Wisnu pun langsung mengeluarkan kekuatan pengdoblehannya yang diajarkan oleh Begundal Rena dengan beralasan kalau anaknya ingin membeli kartu bebas penjara agar saat bermain kakek Zeus tidak ditangkap oleh polisi dengan beralibi bermain Candy Crush. Alhasil karena si bos ini kebanyakan beli saham sampai lupa membeli otak dan pikiran, ia pun dengan gebleknya akhirnya mau membantu Wisnu. Nih, 1 juta. Buset, enteng bener ya. Ini 1 juta. Lu punya duit, lu punya kuasa. Lu nggak punya duit, lu berpuasa. Asik. Malam harinya akhirnya mereka bisa mencaplok hidangan di restoran yang katanya mahal. Apaan mahal? Tempatnya kayak kafe remang-remang yang ada di bawah tol. Nih lagi minuman. Paling juga abisnya rasa jeruk. Ntar nih abis ini ke toko beli bedak. Boleh. Buset, ini sih mereka berdua sadar diri gak sih kalau kismin? Tapi beroja berfoya-foya sambil mendengarkan lagu Keong Racun, tiba-tiba ngesponlah bos si Wisnu di sana yang langsung membuat Wisnu senam jantung karena ia langsung diinvite ke mode creation camp oleh bosnya agar si bos bisa mengeluarkan ulti Tigril secara terus-menerus hingga si Wisnu harus terdiam tak berdaya. Apalagi ulti ini sampai menyebabkan gelas dan kaca-kaca di sana seketika pecah. Kamu nggak usah lagi kerja sama saya. Nah, dengar kalian kan ada kaca pecah? Kenapa gitu loh backsoundnya harus kaca pecah? Setelah dipecat, kini Wisnu yang sedang dalam perjalanan menuju top global pengangguran dan top global penghutang yang handal, ia pun menyuruh istrinya untuk menggebekan lagi hutang ke kakaknya karena semakin banyak hutang, maka semakin cepat pula si Wisnu menduduki gelar sebagai top global penghutang yang handal. Ya, top global pengangguran nyusul lah ya. Namun saat Wisnu ingin menggebekan hutang beserta dosanya, ia pun begitu terkejut melihat poster dirinya dan Sirena terpajang di tembok seperti sedang nyalek dengan tulisan dilarang hutang dan dilarang membayar menggunakan duit babi. Parah. Pakai foto berdua lagi. Lalu akibat para warga sudah menandai Wisnu, ia pun terpaksa menemui kakaknya untuk meminjam motor Supraxnya
yang katanya akan digunakan Wisnu untuk ngojek. Beruntung kala itu si kakak mau meminjamkan Suprax yang nganggur ini, tapi Sekalian dong bensinnya. udah minjem pakai sekalian bensin. Punya anak baru lahir diajarin calep ya gini kalau udah gede. Nggak tahu diri. Di hari pertama ngojek dengan menggunakan motor Supranya, Wisnu pun sudah gacor parah karena mendapatkan customer yang lumayan banyak dengan tujuan ada yang ke Bekasi, Nganjuk, bahkan ke Gedung Senayan untuk berdemo kenaikan harga Civic Turbo. Geblek emang. Dimana si Wisnu ini saking giatnya bekerja, ia pun sampai lupa waktu hingga hari berganti skin Brody. Tapi saat sampai di rumah, ia masih saja tetap dibacotin oleh istrinya karena mendapatkan cuan tak sebanyak tunjangan pejabat. Apalagi saat itu datanglah kakak Wisnu yang ikut join ngebacot menagih uang bensin yang tadi siang diberikan untuk Wisnu. Nggak ikhlas sekali ya nih kakaknya. Uang cuma segitu ditagih-tagih terus. Cuman uang bensin 20 ribuan doang loh ditagih. Katanya juragan ternak ayam. Ini yang membegundalkan siapa aja sih? Malam harinya saat Wisnu tertidur pulas, atap rumahnya pun tiba-tiba mengecerotkan seliter air hujan. Istrinya kemana ya? Kok tidurnya nggak sekamar? Alhasil karena rumah yang kebocoran inilah Sirena menggebekan MMR-nya ke kakaknya untuk meminjam rumah kakaknya yang lagi satu sebagai tempat tinggal mereka. Apalagi kebetulan hari ini ada sosok entitas terbacot di bumi yang datang ke rumah Wisnu untuk mengusir mereka dari sana. Kami itu baru beli rumah di kampung sebelah. Kalau kamu mau, bisa sih ditempatin dulu. Dikasih dong. Andai hidup bisa segratis ini ya. Apa-apa gratis tinggal pinjam terus nggak dikembaliin. Namun setelah 1 tahun berlalu, kakak Rena pun mulai bisa mengoperasikan otaknya dengan baik. Ya mungkin otak dan pikirannya sudah bisa didownload di BlackBerry Messenger. Jadinya mereka pun mendatangi rumah Wisnu untuk menyuruh mereka segera pindah karena rumah ini akan dijual dijadikan modal usaha oleh kakaknya. Tapi tentunya otak Wisnu yang masih di zaman purba, ia pun langsung berkata, Yaudah, tapi kasih pesangon dulu. pesangon dong. Ini Wisnu kerja apa sih? Dipecat dari rumah minta pesangon, padahal rumahnya minjem. Setelah diberikan segelintir pesangon, mereka pun akhirnya berpindah rumah lagi. Buset dah, kayak lagu Hindia aja dah. Dan karena berflikir ke kampung lain, kini mereka pun memiliki kesempatan untuk menggebeh hutangnya ke para tetangga-tetangga yang baru, akibat belum tahu mereka adalah buronan kelas VIP soal meminjam uang. Kemudian besoknya, saat Wisnu sedang menandan Suprax yang bisa membuat ketar-ketir para nasabah koperasi, ia pun tak sengaja bertemu dengan teman lawasnya. Kok mirip Desta ya? Di mana Wisnu ini tanpa banyak bacot langsung mengeluarkan jurus janji-janji palsunya hingga bisa membuat temannya luluh sampai meminjamkan uangnya. Nah besoknya saat akan ditagih, cangkem Wisnu pun langsung beralasan seperti teman kita ketika ditagih hutangnya dengan alasan besok akan dibayar. Iya Fik, besok deh ku bayar. Kayak burung beo diajarin 1 kalimat doang cuy. Taunya cuman bilang besok doang. Tapi setelah besoknya, Wisnu yang dilihat oleh temannya, ia pun langsung kabur, sampai terjadilah adegan ala-ala Fast and Furious versi kearifan lokal, karena Suprax Wisnu yang di luar nalar ini saking kencangnya, ia pun sampai mengaktifkan tombol menuju yang tak terbatas dan nyungsep di jurang. Kasian cuy, Supranya. Nah, si Wisnu yang disetubuhi Suprax, ia pun beruntung bisa ditolong oleh para minion yang bermunculan hingga bisa ditransfer ke rumah sakit dengan efek-efek tenggorokan terbakar seperti kurang minum adem sari. Santuy bener dah dokternya, orang lagi gawat-gawatnya loh. Tolong dong, masih panas dong. Bapak sabar aja ya Pak ya. Bukannya ngasih solusi malah disuruh sabar. Untung di kenyataan nggak kayak gini ya. Masih panas dong. Habis nyuruh sabar malah ditinggal. The real ditinggal pas lagi sakit-sakitnya. Kala itu bukan tenggorokan Wisnu saja yang mengeluarkan api, tapi juga dengan tangannya. Wah, tinjuku tak pernah meleset. Saya juga bingung. Buset dah, muridnya Aldi Taher. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Semua manusia di muka bumi ini bingung mbak. Si dokter yang bingung, ia pun memutuskan untuk lock out dari sana. Ya lama-lama juga mati Wisnu.
Jadinya si Rena pun berusaha mengobati tangan suaminya yang seperti skill 1 Aldaus dengan merendam tangannya menggunakan es batu. Dan karena es batu yang kecil-kecil ini nggak mempan, Rena pun langsung menggantinya. Kalian tahu nggak pakai apa? Es balok segede gaban dong. Lalu setelah tenggorokan dan tangan yang mengeluarkan efek api gratis seperti game tiada dor, kini ketua yang Ono menjelma menjadi sutradara. Ia pun dengan gabutnya langsung menyelen suara Wisnu. Siapa tuh yang suka matiin mic? Kenapa suaraku hilang? Kenapa aku jadi gak bisa bicara? Lah, itu ngomong. Hingga akhirnya Eudora yang kesal, Wisnu padahal bisa ngomong malah ngomong dalam hati. Hingga akhirnya Eudora yang kesal, Wisnu padahal bisa ngomong malah ngomong dalam hati. Ia pun langsung mengagetkan Wisnu dengan petirnya sampai Wisnu jatuh gedebuk ke lantai beton. Dan karena menyentuh beton dari 5 detik, nyawa Wisnu pun harus melayang-layang ke dunia lain. Beton is strong. Bentar, ini yang GB dosakan Wisnu sama Rena ya? Lah, kok Wisnu doang yang mati? Dari sini pun kita belajar dan sudah diberi fakta di depan mata bahwa wanita tidak pernah salah. Singkat cerita, saat mayat Wisnu akan dimandikan, muncullah sebuah efek yang... lihat sendiri deh. Asik, ada suara nguang-nguangnya. Kayak suara mantranya Sun Gokong. Nah, karena mata saya sudah diambang kepunahan, jadi kita langsung saja ke adegan saat para warga mendelipirikan Wisnu ke pemakaman, di mana beroja berjalan sekitar 200 meter, mereka pun sudah disambut oleh Ulti Valley, yang membuat rombongan itu seketika ambiar dan keluar dari line. Tapi beruntung karena kekuatan minion yang sudah memasuki fase level 3 dengan menumbuhkan daya tahan tubuh beserta otak dan pikiran sebesar upil manusia, mereka pun bisa kembali ke jalan kebenaran, hingga sampailah mereka di pemakaman. Dan beroja sampai, mereka sudah disambut dengan efek asap-asap airdrop beserta ulti Kadita yang membuat para warga di sana secepat mungkin harus mengubur Wisnu sebelum mereka mati membeku. Nah, selesai pemakaman Wisnu, malam harinya saat dua builder melewati makam Wisnu, mereka pun melihat efek-efek klepon yang keluar dari makam, tapi bukannya kabur, mereka malah memberikan Wisnu ulti dengan harapan bacotan ini bisa didengar oleh Wisnu saat sedang dipanggang di neraka. Makanya kalau berutang bayar. Orang lagi sakit-sakitnya dicambuk di neraka pakai dengar kata-kata yang gak enak dari atas. Oke, pesan immortalnya di sini, jangan suka ngutang, tae. Tapi intinya, stay wak-wak guys.